Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Fatih Al-Bukhari dari Prodi PMI dengan NIM 43030240032. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode maudhu'i. Metode penafsiran maudhu'i adalah salah satu pendekatan dalam ilmu tafsir yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam metode ini, penafsir tidak hanya membahas ayat per ayat, tapi lebih menitik beratkan kepada pengumpulan beberapa ayat yang membahas satu tema tertentu dan kemudian menafsirkannya secara menyeluruh. Ciri-ciri metode maudhu'i menekankan pada tema tertentu. Penafsiran dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema atau persoalan, baik itu berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan sebagainya. Menggunakan banyak ayat-ayat yang terkait dengan tema yang sama akan dikumpulkan dan penafsiran dilakukan dengan merujuk pada keseluruhan ayat tersebut. Menghindari penafsiran secara tekstual saja, fokus utama bukan pada tafsir yang hanya melihat ayat-ayat secara tekstual satu persatu, tapi bagaimana ayat-ayat tersebut berinteraksi dalam konteks tema yang lebih luas. Proses penafsiran maudhu'i, identifikasi tema. Langkah pertama dalam penafsiran maudhu'i adalah menentukan tema atau topik yang akan dibahas. Contohnya seperti tema keimanan, pernikahan, atau hukum. Yang kedua adalah pengumpulan ayat-ayat terkait. Jadi setelah temanya ditentukan, penafsir mengumpulkan semua ayat yang membahas tentang topik tersebut, baik ayat-ayat yang jelas maupun yang samar. Yang tiga, analisis secara menyeluruh ayat-ayat yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai tema tersebut. Penyusunan tafsir. Yang terakhir, setelah analisis selesai, tafsir disusun dengan menempatkan ayat-ayat tersebut dalam konteks keseluruhan tema tanpa mengabaikan konteks sejarah atau situasional. Contoh metode maudhu'i. Misalnya, jika tema yang dipilih adalah tema dalam kesabaran, maka penafsir akan mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan kesabaran, seperti contohnya Al-Baqarah ayat 153 tentang tentang sabar dan sholat. Yang kedua, Quran surah Al-Imran ayat 146 itu masih berkaitan tentang sabar, jadi masih satu tema. Dan contoh yang lain juga tentang sabar ada di surat Al-Zumar ayat 10. Itu adalah contoh-contoh ayat yang membahas tentang sabar. Selanjutnya, setelah dikumpulkan ayat-ayatnya, maka penafsir akan mencoba memaparkan makna kesabaran dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana kesabaran dapat menjadi kunci kesuksesan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Semua ayat yang terkait akan disatukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai kesabaran. Keunggulan metode maudhu'i adalah: 1. Memahami konsep secara menyeluruh. 2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang suatu konsep atau tema. Yang ketiga, memungkinkan ayat-ayat yang terpisah untuk dijadikan satu tema, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tema yang sedang dibahas di dalam ajaran Islam. Yang keempat adalah fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai tema dari aspek ibadah, sosial, dan lain-lain. Metode ini sering digunakan para ulama untuk menafsirkan topik-topik tertentu seperti hukum, etika, atau pandangan Islam tentang kehidupan, dan sangat berguna dalam memahami pesan-pesan universal Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.